Selamat pagi, shalom, damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan, kesehatan, dan selalu keberuntungan menyertai setiap kita. Well, puji nama Tuhan, sekarang kita boleh mengucap syukur Indonesia boleh masuk di dalam tahun kemerdekaan yang ke-78 tahun. Saya percaya bahwa kalau 78 tahun Indonesia bisa ada di dalam merayakan kemerdekaan, itu semuanya karena belas kasihnya Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Di mana tentunya Indonesia merayakan kemerdekaan ini sejak dari tahun 45 sampai dengan saat ini. Dan sampai hari ini kita terus berdoa atas Indonesia. Di mana Indonesia kita berdoa menjadi bangsa yang besar. Amin. Kita berdoa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang berdaulat atas setiap wilayahnya. Dan kita berdoa bangsa Indonesia akan menghasilkan karya-karya besar. Dan Indonesia bisa menjadi negara yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita selalu melepaskan berkat ini atas Indonesia. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu di bulan Agustus kita berbicara satu bulan, tema kita berbicara mengenai set free atau dimerdekakan atau dilepaskan. Saya percaya bahwa semua orang rindu untuk dimerdekakan. Itu sebabnya kenapa kita membahas mengenai bagian ini. Saudara tahu bahwa tujuan Tuhan memberikan kemerdekaan buat setiap kita, agar setiap waktu, setiap saat, orang percaya itu bisa connect dengan Tuhan, bisa nyambung dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan semula sejak dari zaman Adam dan Hawa. Tuhan ingin agar manusia bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dosa membuat manusia terputus dari Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu dengan judul Always Connected. Jadi Tuhan mau agar setiap Anda dan saya selalu nyambung, selalu terkoneksi, selalu bisa kapan aja datang sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan Anda dan saya. Ketika kita membangun hubungan terkoneksi dengan Tuhan, maka hal-hal yang besar akan terjadi. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi bagi kehidupan kita. Tuhan ingin saudara dan saya melangkah di dalam mujizat, di dalam kemuliaannya. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita itu luar biasa. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa-bahasa di dunia ini saudara, itu memiliki persamaan umumnya. Memisahkan yang namanya huruf dengan angka. Seluruh bahasa di dunia seperti itu. Tapi tidak dengan bahasa Ibrani, tidak dengan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani dengan Yunani menggabungkan bahwa di dalam setiap kata itu ada angka numeriknya. Jadi di dalam setiap kata ada angka. Dan angka-angka ini memberikan makna. Jadi ketika membaca sebuah tulisan Ibrani, berarti di dalamnya ada angka. Dan angka-angka ini merupakan rahasia-rahasia dari Alkitab itu sendiri. Kenapa orang Ibrani ada menuliskan angka di dalam setiap huruf. Dan setiap angka mewakili huruf. Jadi angka-angka di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu memiliki bunyi. Ada hurufnya. Saya kasih contoh ya. Misalkan di dalam Kejadian pada pasal yang pertama. Di situ dituliskan pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Bereshit. Bereshit itu memiliki kata pertamanya adalah bet. Ya, huruf pertamanya adalah bet. Bet itu memiliki nilai numerik 2. Kenapa disebut dengan angka 2? Kenapa ini penting? Karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan berpasangan. Berarti tidak sendiri, tidak single, tapi berpasangan. Saya kasih contoh lagi. Misalkan langit dengan bumi, lalu terang dengan gelap, siang dan malam, matahari dan bulan, laut dan tanah kering, pria dan wanita. Jadi Tuhan menciptakan tidak single, tapi berpasang-pasangan. Jadi berbahagialah Anda yang single hari ini. Jangan takut, Anda sudah disediakan pasangan oleh Tuhan. Jadi setiap kali ngelihat matahari, matahari aja deh pasangannya gitu kan. Masa kamu sendirian terus gitu kan. Jadi saya percaya, makanya saudara ada orang ke ATM terus nyetor duit gitu kan. Terus ditanya sama ATM-nya, mau disetor kemana? Rekening sendiri atau orang lain? Dia jawab, sendiri. Dijawab lagi sama ATM-nya, hari gini masih sendiri aja, gitu saudara. Haleluya. Dan angka 2 ini juga memiliki makna berkat. Maksudnya bagaimana? Bahwa berkat dari Tuhan akan terjadi ketika dua hal yang berlawanan ini dapat bekerja sama.
Makanya di dalam rumah tangga berkat yang besar akan terjadi kalau suami istri yang berbeda bekerja sama. Seringkali di dalam rumah tangga isunya adalah keributan yang terjadi karena berbeda. Si suami merasa berbeda dari istrinya, istri berbeda dari suaminya. Betul, memang laki-laki dengan perempuan pasti berbeda, gak pernah sama. Dari cara berpikirnya, dari cara melihatnya, saya ulang sedikit deh. Coba para istri minta tolong suaminya, ambilin barang sesuatu di kulkas. Saya seringkali ribet kalau istri saya minta tolong sama saya. Tolong ambilin barang ini di kulkas gitu. Saya ke kulkas, saya cari. Dan saya langsung tutup kulkasnya, gak ketemu. Istri saya langsung bilang, kamu ngajarinnya gak teliti dan lain sebagainya. Pas dia ke kulkas, langsung dapat. Kenapa demikian? Karena cara pandang laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki kalau melihat sesuatu, kulkas gak gede kan ya, cuma seberapa sih gitu kan. Taruhlah kulkas yang umum lah gitu ya. Kalau laki-laki buka kulkas itu ya, begitu dia buka, itu tray-nya ada 5, lah cara laki-laki lihat itu dari tray pertama kiri ke kanan turun, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Itu cara laki-laki lihat. Tapi kalau perempuan buka kulkas, dia cukup satu kali buka, lalu matanya cukup melihat ke tengah, satu area kulkas ke cover semuanya. Dan dia sudah tahu di mana barangnya. That's wanita. Makanya perempuan sama laki-laki gak sama, seringkali ribut. Nah, perbedaan ini bukan untuk beribut, tapi untuk bekerja sama. Jadi yang berbeda ketika bekerja sama, itu akan ada berkat besar yang mengalir di situ. Jadi saya percaya bahwa di dalam pelayanan juga ketika yang berbeda mau bekerja sama, maka di situ ada berkat yang besar. Katakan amin. Nah, itu sebabnya Tuhan mau mengajarkan bagi setiap kita akan berkat yang besar ini. Nah, saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah gambaran. Allah menempatkan Adam dan Hawa itu di tempat yang hebat, yaitu di taman. Sebuah taman yang luar biasa. Tapi mereka gak lama ada di situ. Kenapa demikian? Karena iblis memakai wujud ular untuk mengelabui mereka agar mereka memberontak dan melawan Tuhan. Dan yang dapat kita lihat, yang dapat terjadi adalah apa? Akhirnya Adam dan Hawa terperdaya dan tertipu. Gambaran iblis memakai ular. Seringkali kalau kita ngeliat ular, kayaknya gak enak ular ya. Memang saudara. Ular itu binatang yang bukan buat dipiara, apalagi buat jadi hobi gitu ya. Aneh sih kalau ada orang hobinya piara ular. Karena Wahyu pada pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yaitu yang ke-9 dikatakan dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lihat, naga besar, ular. Jadi ular itu adalah gambaran daripada iblis. Jadi jelas sekali kenapa Tuhan memberikan petunjuk ini buat kita. Kerjanya ular adalah apa? Dia hendak menakut-nakuti. Makanya iblis itu selalu akan berusaha menyaingi Tuhan. Iblis ingin disembah. Sama seperti Tuhan disembah, dia ingin disembah. Iblis ingin menunjukkan seolah-olah dia terang. Seolah-olah dia benar. Seolah-olah dialah yang akan menolong umat manusia. Kerjanya iblis adalah ingin merusakkan. Misalkan apa yang baik yang Tuhan buat, iblis cobakan agar itu tampak tidak baik. Berapa banyak orang di dunia ini yang selalu percaya sampai hari ini, angka 13 adalah angka yang sial. Padahal angka 13 tidak didesain sebagai angka sial. Saya percaya tidak ada yang sial di dalam dunia ini. Berapa banyak orang tua yang selalu bilang sama anaknya, kamu anak sial gitu. Padahal tidak ada anak yang lahir karena sial. Semua anak lahir pasti punya maksud, pasti punya rencana. Setiap anak pasti punya keunikannya masing-masing. Cuman orang tua sering membeda-bedakan. Kamu gak seperti Koko, kamu gak seperti si tetangga sebelah, kamu gak seperti si Anu. No. Setiap orang punya keunikannya masing-masing. Hanya karena anak kita tidak jago matematika bukan berarti dia bodoh. Tapi dia punya keunikan di bidang yang lainnya. Halo orang tua? Kita jangan menjadi mendiskreditkan anak kita. Seringkali orang tua, anaknya dikursusin semua. Kursus piano, kursus matematika, kursus Mandarin, kursus Inggris, kursus Jerman. Sebenarnya pengen kursus mamanya atau anaknya sih gitu kan. Seringkali ada anak-anak sekolah kedokteran. Pada akhirnya setelah menjadi dokter, dia bilang, sebenarnya saya gak pengen jadi dokter. Mama yang pengen jadi dokter. Atau papa yang pengen jadi dokter. Karena kita terlalu memaksakan, karena kita yang punya mau. Iblis selalu akan membuat kekacauan-kekacauan di sekitaran kita. Makanya iblis coba menampilkan dirinya seolah-olah dia baik.
Makanya di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Hari-hari ini saudara akan menjumpai banyak orang yang dikelabui oleh pemberitaan firman Tuhan yang seolah-olah mirip kebenaran. Hari-hari ini selalu Tuhan mengatakan akan selalu tampil yang namanya penipu, akan selalu tampil yang namanya penyesatan. Selalu dari sejak zaman para rasul saudara, selalu ada yang berusaha menyesatkan firman Tuhan. Kalau saudara baca 2 Korintus 11, saya anjurkan baca dari ayat yang pertamanya saudara. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ada penyusup, ada orang-orang yang coba menyampaikan Injil yang lain atau memberitakan Yesus yang lain. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau hari-hari ini saudara mendengar ada pengajar-pengajar aneh gitu ya, ada pengajar-pengajar yang anti mainstream gitu ya, yang di luar apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, percayalah saudara, itu bukan hal baru. Biarin aja. Kenapa? Karena itu akan hilang dengan sendirinya. Karena ada orang yang mulai mengajarkan, Yesus bukan juru selamat. Yesus pelaksana keselamatan. Yesus bukan logos. Kalau Yesus jadi logos, berubah bentuk, itu mistis, katanya seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang, jangan jadikan semuanya coba dilogikakan sama dia. Itu mistis dan lain sebagainya. Saya cuma tanya begini ya, Yesus lahir dari Maria, cara Maria ngandung dari mana? Itu mistis gak? Benar gak? Dilogikakan bisa gak? Gak bisa. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya ada banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh di akhir zaman gak apa-apa. Itu memang hal yang biasa. Makanya 15 berkata, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil atau suatu hal yang baru. Ya kan? Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Roma 10 juga mengingatkan, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Iblis ingin seolah-olah sebagai malaikat terang. Membawa Injil yang lain, memberitakan Yesus yang lain. Iblis juga pengen orang takut sama dia. Dalam 1 Petrus 5, pada ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu sama seperti singa yang berkeliling, mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis pengen orang ketakutan dengan dia. Yesus tidak ingin saudara ketakutan. Yesus ingin saudara happy dengan Tuhan. Yesus ingin saudara bisa connect, bisa berinteraksi dengan Tuhan tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya kerjaan iblis yang berusaha menipu, yang berusaha memperdaya, tujuan iblis membuat Adam dan Hawa dikeluarkan atau dikeluarkan dari taman tersebut. Tujuannya agar apa? Agar iblis bisa mengambil segala sesuatunya yang Tuhan sediakan buat dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Tuhan ingin saudara dimerdekakan. Tapi banyak orang Kristen hidupnya tidak sadar bahwa mereka kenapa masih hidup dalam kesulitan dan berbagai hal yang negatif terjadi karena mereka belum dimerdekakan. Karena mereka membiarkan iblis memperdaya mereka. Karena Yohanes 10 pada ayat yang ke-10 berkata, pencuri atau iblis itu hanya datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Iblis tidak pernah datang bawa kebaikan. Iblis selalu akan coba merusak dan menghancurkan. Lalu kenapa iblis mencobai Adam dan Hawa? Mereka sudah ditaruh di tempat yang luar biasa. Kenapa Adam dan Hawa akhirnya dicobai? Jawabannya sederhana. Saudara masih ingat, Lucifer itu diciptakan sebagai ciptaan yang maha indah. Lucifer merasa sebagai ciptaan yang tertinggi di antara ciptaan yang lainnya. Makanya Lucifer itu dibuang dari tahta kemuliaan. Dia tidak ada lagi di tempat yang mulia. Karena dia merasa bahwa dia hebat. Dia merasa dia mampu. Penyakit inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bahkan kita selalu akan dihasut oleh iblis untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Kita dihasut oleh iblis untuk menjadi sombong dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita didorong oleh iblis bahwa kita lebih baik dan lebih hebat dan lain sebagainya dari orang-orang sekitar kita. Dan saya mau katakan sama saudara, berhati-hatilah. Inilah yang dicobai kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa digodai. Karena iblis merasa bahwa dia adalah ciptaan yang tertinggi. Tapi lihat, Mazmur pada pasal 8 mengatakan, pada waktu manusia diciptakan, dikatakan begini,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang kelima dikatakan, namun Tuhan telah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Beda ya. Lucifer diciptakan hanya maha indah. Tapi manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan ayat yang keenamnya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Maksudnya alam semesta. Manusia berkuasa atas alam semesta dan telah diletakkan semua segala ciptaan di bawah kakinya manusia. Ini yang membuat iblis grogi. Ini yang membuat Lucifer ketakutan. Merasa tersaingi. Dan ini yang dibuat oleh Lucifer. Di taman tersebut dia coba menggodai Adam dan Hawa. Dan pencobaan inilah yang akan terjadi juga atas Anda dan saya. Caranya iblis menjatuhkan, lihat teksnya, yaitu dengan keraguan-raguan. Pertama, iblis akan buat manusia itu menjadi ragu-ragu dengan Tuhan. Oke. Setelah manusia ragu-ragu, timbul selanjutnya mulai menjadi yaitu ragu dan tidak percaya, menyangkal. Menyangkal apa yang Tuhan katakan. Dari penyangkalan timbul rasa yang tidak percaya dan memuncak kepada ketidaktaatan. Hal inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ketika datang Injil yang lain, ketika datang pengajar-pengajar palsu, mereka pertama akan bikin Anda ragu-ragu dulu. Setelah Anda ragu-ragu, baru Anda mulai mempertanyakan. Sehingga timbul yang namanya yaitu penyangkalan. Benar gak ya? Apa yang difirmankan selama ini ternyata salah ya. Setelah penyangkalan baru muncul rasa tidak percaya. Dan ujung-ujungnya maka timbul yang namanya ketidaktaatan. Itu yang iblis buat. Makanya Adam dan Hawa akhirnya diusir keluar dari taman tersebut. Ketidaktaatan itu menghasilkan yaitu yang namanya penyakit, penderitaan, kesusahan dan berbagai macam hal negatif terjadi. Iblis senang itu terjadi. Makanya saudara dan saya sekarang adalah tinggal di dalam dunia yang rusak. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Dan iblis ingin agar kita juga mengalami kerusakan seperti dunia rusak. Itu yang terus dia kerjakan. Iblis tidak ingin saudara menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Iblis ingin saudara hidup mengalami kesusahan. Makanya ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari taman tersebut, yang terjadi ini. Orang yang keluar dari hadirat Tuhan mengalami keterasingan. Keterasingan inilah yang disebut artinya adalah yaitu berpisah atau putusnya hubungan. Jadi ada jarak gitu saudara. Jadi orang yang satu berjarak dengan orang yang lain, kita juga jadinya berjarak dengan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin agar Anda dan saya bukan berjarak dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin agar Anda dan saya always connected. Amin. Tuhan ingin agar saudara dan saya selalu terhubung dengan Tuhan. Nyambung dengan Tuhan, tidak terpisah dengan Tuhan. Keterasingan itu sengsara. Saya berikan gambar salib ini, silakan tampilkan gambar salibnya. Pada waktu seorang terasing dengan Tuhan, keterasingan ini yang terjadi pada waktu orang jauh dari Tuhan. Yaitu putus, keterasingan spiritual. Kita jaraknya jauh spirit kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita putus relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Yang ketiga, kita kehilangan emosi kita. Kita kehilangan jati diri kita. Kita kehilangan gambar dirinya Tuhan. Kita menjadi rendah diri. Kita seringkali menjadi orang yang mudah emosi, gak terima ketika orang lain tidak hormat sama kita atau tidak dihargai dan lain sebagainya. Lalu kita mengalami yang namanya keterasingan fisik. Fisik itu artinya kita gak punya power lagi atas ciptaan di dunia ini. Kita jadi takut dengan cuaca gitu kan. Kita takut dengan sinar matahari, kita takut dengan udara dingin, kita takut dengan perubahan musim. Bahkan kita juga jadi ketakutan dengan ciptaan binatang dan lain sebagainya. Bahkan manusia bisa dikalahkan oleh binatang yang kecil seperti nyamuk dan lain sebagainya. Ini merupakan gambaran daripada hasil daripada keterasingan. Keterasingan inilah yang membuat kita kehilangan hal ini. Yang pertama misalkan spiritual. Keterasingan spiritual ini membuat orang mengalami kekeringan. Mau berdoa malas. Ya kan? Mau percaya Tuhan memberkati juga kayaknya jauh gitu. Hati kita kering dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, keterasingan rohani. Yang kedua, kita mengalami keterasingan secara relasi. Bagaimana orang bisa benci satu dengan yang lainnya.
Orang bisa membunuh orang lain, orang bisa memfitnah orang lain. Ini adalah keterasingan relasi. Bahkan antar saudara kandung aja ribut gara-gara warisan. Betul nggak? Nggak di sini ya, di tempat lain. Jadi saudara bisa bayangkan, ini yang terjadi. Manusia yang satu dengan manusia yang lain itu bisa saling menyerang yang namanya pembunuhan massal, genosida, atau lain-lain sebagainya yang menyerang manusia yang satu dengan kelompok yang lain. Itu semuanya karena ini, keterasingan yang namanya relasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu keterasingan yang ketiga adalah yaitu keterasingan emosional dan psikologis. Emosi kita nggak stabil gitu kan. Kita mudah meledak-meledak. Kita nggak bisa melihat jati diri Tuhan di dalam diri kita. Kita selalu merendahkan diri kita. Padahal Tuhan memanggil kita sebagai ciptaan yang berkuasa, ciptaan yang penuh kemuliaan yang diciptakan segambar sama seperti Tuhan. Keterasingan yang keempat adalah keterasingan fisik. Kita nggak punya kuasa lagi atas segala ciptaan yang ada di dunia. Kita bekerja susah payah. Kita menghasilkan berkat kayaknya susah dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipaksa untuk apa? Untuk bekerja terus, bekerja terus, bekerja terus. Padahal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di taman tersebut bukan untuk sekedar bekerja. Tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di situ untuk punya koneksi dengan Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Walaupun mereka disuruh Tuhan tanggung jawabnya mengelola taman tersebut. Akibat dosa manusia bekerja keras. Saya tidak katakan orang tidak perlu kerja. Saya tidak katakan orang nggak perlu cari duit. Tapi kalau dalam hidup ini kita hanya sekedar kejar uang, kumpulin duit, bekerja keras. Saudara, Anda hidup di bawah kutuk yang ada di dalam Taman Eden tadi setelah mereka jatuh dalam dosa. Lantas apakah kita nggak perlu kerja, Pastor? Apakah kita nggak perlu bangun usaha dan lain sebagainya? Bukan itu. Yang saya memaksudkan adalah seperti halnya Adam dan Hawa. Pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka mengelola taman itu, mereka melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan di dalam penyembahan. Jadi pada waktu engkau bekerja di kantor, pada waktu engkau membangun bisnismu, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan itu untuk menyembah Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti buat Tuhan. Makanya ketika engkau melakukan hal tersebut, itulah yang akan menyenangkan Tuhan. Itulah yang akan membuat engkau semakin dipercayakan berkat yang lebih besar lagi. Karena engkau mengerjakan berkat itu bukan untuk kepentingan dirimu, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti apa yang saya katakan? Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin agar setiap kita mengerti dengan benar, mengerti dengan bijak. Makanya keraguan-raguan yang dibuat oleh iblis jelas. Iblis ingin membuat agar orang percaya tidak menyadari apa yang Tuhan sediakan. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau Yesus ada orang yang khotbahkan, dia tadinya manusia lalu berubah jadi Tuhan. Saya takut saudara, berarti akan ada Yesus-Yesus yang lain nantinya. Kalau ada pengajaran seperti ini menyesatkan sebenarnya. Dan itu tidak benar. Itu berarti anti mainstream atau tidak bergerak di dalam arus induk. Arus induk kita adalah Yesus adalah Tuhan. Dia tidak pernah menjadi Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, gak ada manusia manapun yang bisa membereskan dosa tersebut. Gak ada manusia manapun yang bisa melepaskan kita dari kutuk. Sesaleh-salehnya manusia, sebaik-baiknya manusia, gak pernah bisa menolong kita untuk dibebaskan dari kutuk. Yang bisa melakukannya cuman Yesus. Makanya di Taman Eden disebutkan di dalam Kejadian 3 pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini terjadi dua pertempuran. Yang pertama, keturunan perempuan itu meremukkan kepalanya iblis. Dari sejak awal, iblis tidak tahu perempuan mana yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan
nubuatan benih ini. Iblis itu menunggu. Makanya dia takut sekali. Kenapa di zamannya Musa, bayi-bayi dibunuh semuanya? Karena iblis takut keturunan perempuannya benihnya akan muncul di situ. Tapi ternyata salah dia. Benih tersebut sudah Tuhan simpan dan iblis tidak tahu. Nah, garis bawahi saudara, iblis tidak maha tahu. Ayo sama-sama katakan iblis tidak maha tahu. Jadi iblis itu gak tahu apa yang saudara pikirkan. Jangan pernah berpikir bahwa iblis tahu ya yang saya pikirin. Enggak, iblis gak tahu apa yang saudara pikirkan. Iblis hanya tahu kebiasaan Anda. Tapi seolah-olah kayaknya iblis bisa menebak deh. Tahu deh saya mau buat apa. Karena iblis pegang track record saudara. Iblis pegang kebiasaan saudara. Dan iblis tahu kelemahan-kelemahan saudara ada di area mana. Iblis gak tahu apa yang Anda pikirkan. Makanya teks ayat ini luar biasa. Makanya ketika saya baca, iblis gak tahu nih perempuan mana yang akan mendatangkan benih yang akan menghancurkan kepalanya dia. Dia hanya menduga-duga saja. Makanya ketika di Bethlehem lahir juru selamat, iblis gak tahu, terlambat dia. Dan ketika dia berusaha untuk membunuh bayi Yesus, iblis juga terlambat lagi. Dan dia tidak berhasil. Dia kecelek istilahnya gitu saudara. Dia berusaha untuk menyerang benih ini. Tapi di dalam Kejadian 3:15 sudah terjadi nubuatan. Bahwa kepalanya iblis akan dihancurkan oleh benih tersebut. Dan benih itu adalah Mesias. Benih itu adalah Yesus. Yang saat ini saudara dan saya sembah. Dialah yang telah membebaskan kita dari serangan-serangan si iblis. Tapi pukulan selanjutnya dibalas oleh iblis dengan menyerang tumit daripada benih tersebut. Darah yang keluar itu, kaki Yesus yang dipakukan tentunya di atas kayu salib, itu menjadi petunjuk yang kuat untuk Anda dan saya. Petunjuk apa? Bahwa darahnya Yesus yang dipikir oleh iblis dengan menyalibkan Yesus di atas kayu salib, dia menang, dia berhasil menghentikan rencana penyelamatan, tapi justru sebaliknya. Makanya saya katakan sama saudara, iblis tahu ayat, tapi iblis bodoh dalam mengartikannya. Makanya orang gak bisa ngerti ayat kalau tidak dibukakan oleh Roh Kudus. Orang bisa beli Alkitab, orang bisa baca Alkitab, tapi kalau Roh Kudus tidak bukakan, maka orang tidak bisa ngerti Alkitab. Tapi bersukacitalah Anda semua yang hadir hari ini. Roh Tuhan ada pada saudara. Sehingga saudara bisa mengerti isi Alkitab dan bisa paham kemana Tuhan rencanakan perjalanan kehidupan Anda. Bilang amin. Kita gak pernah sendiri. Ada Roh Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Lantas pertanyaannya, kenapa harus lewat salib? Kenapa harus lewat salib? Anda dan saya diselamatkan. Masih ingat? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mereka memakan apa? Buah apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam pertama kalah sama pohon. Adam kedua naik ke atas pohon. Dia disalib di kayu. Kayu itu bicara tentang pohon. Yesus adalah Adam yang kedua. Dia harus naik ke atas kayu salib untuk menebus apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kejatuhan Adam dan Hawa karena dia menyangkal dan dia menolak serta dia kalah oleh pohon tersebut, itu telah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dari awal saya sudah katakan sama kita semua, kitab Ibrani, kitab Yunani, kata-kata dengan huruf itu digabung di dalamnya. Dan begitu membaca di dalamnya, kita jadi terbuka. Nah, alasan daripada Yesus naik ke atas kayu salib, ini dia. Angka-angka ini saudara boleh foto ya. Lihat baik, kata Ibrani untuk pohon, itu disebut dengan HH. Itu memiliki nomor angka numeriknya 165. Yang juga merupakan nilai numerik dari kutukan. Jadi kutuk itu angkanya sama, 165. Dalam bahasa Ibrani, kelala. Dan kata membebaskannya, pedaihu itu juga 165. Memiliki angka yang sama. Maka dalam bahasa Yunani, saya sudah katakan, Ibrani dengan Yunani, angka dengan huruf dijadikan satu. Angka 165 adalah nilai daripada manusia yang disebut dengan andri. Dan gambar atau eikoni, itu juga gambar ini disebut dengan angka 165. Mengapa Yesus harus dibawa oleh Tuhan untuk mati di atas pohon, di atas kayu salib,
angka 165, untuk membebaskan kita dari kutukan. Angkanya sama, 165. Akibat daripada memakan buah pohon tadi. Ya, angkanya sama, 165 juga. Sehingga manusia, tadi di atas 165, dapat dibebaskan dari kutukan. Ya, dari neraka, 165. Dan dari gambar tadi, bahasa Yunani, yaitu gambar binatang yang berusaha mencelakai. Itu iblis, ular tadi. Kita dibebaskan dari serangan si iblis tadi, 165. Dan benih perempuan itu, yaitu kita semua yang percaya kepada Mesias. Itu sebabnya saudara, Yesus naik ke atas kayu salib, gak ada yang kebetulan. Tapi punya makna, punya maksud. Untuk apa? Untuk membebaskan setiap orang percaya. Bilang amin dulu nih. Jadi kita bersyukur sekali saudara, ketika membaca Alkitab, oh iya ya, kenapa ada angka-angka ini ya? Angka-angka ini jadi menarik. Ternyata di dalamnya ada maksud-maksud yang dalam. Begitu membaca firman Tuhan ini, wow, jadi luar biasa. Nah, setelah Yesus naik ke atas kayu salib, sekarang keterasingan kita jadi berubah. Apa yang Yesus lakukan? Setelah dia naik ke atas kayu salib, yang pertama, tampilkan lagi berikutnya yang pertama, Yesus membebaskan kita dari keterasingan spiritual. Tadinya kita kering, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita susah ketemu dengan Tuhan, kita gak bisa connect dengan Tuhan. Sekarang Anda dan saya bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena sekarang Tuhan sudah membalikkan kekeringan kita menjadi kehidupan di dalam kelimpahan. Di dalam firman Tuhannya, yaitu di dalam pada waktu dia di atas kayu salib, Yohanes 19 di atas kayu salib dia berkata pada ayat yang ke-28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah apa yang dituliskan di dalam kitab suci, aku haus. Kata haus itu kering saudara, haus. Yesus berkata aku haus bukan sekedar dia berkata aku haus. Tapi dia sedang menggenapi keterasingan spiritual kita. Orang-orang yang jauh dari Tuhan haus. Orang-orang yang jauh dari Tuhan kering. Tapi Yesus telah menggantikannya. Agar apa? Agar saudara yang hadir hari ini, Anda tidak kekeringan rohani. Anda setiap hari selalu berlimpah. Anda setiap hari selalu sukacita. Anda setiap hari selalu percaya. Janji firman Tuhan ya dan amin buat Anda. Bahkan Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, di dunia ini apapun yang kau beli, apapun yang kau kejar, apapun yang kau dapatkan, tidak akan pernah bisa memuaskan Anda. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang lepas dari Tuhan, terasing secara rohani, secara rohani tadi, maka orang-orang ini akan selalu kering, gak pernah puas. Kenapa orang ngumpulin, orang yang udah kaya kenapa masih korupsi? Gak pernah puas. Kenapa orang yang udah punya pasangan, terus cari pasangan lagi, selingkuh dan lain sebagainya, gak pernah puas. Karena dia terasing secara spirit. Tapi Yesus, dia naik ke atas kayu salib untuk menggantikan keterasingan saudara. Sehingga siapapun kita yang hari ini, Anda yang percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Anda dimerdekakan, amin. Anda mulai hari ini selalu percaya bahwa Anda bukan lagi orang-orang yang mengalami ketidakpuasan. Setiap hari makan apapun, kerja, punya apapun yang di tangan saudara, saudara akan bisa mengucap syukur, kita akan bisa bersuka cita. Karena berkat yang Tuhan sediakan selalu berkat yang terbaik bagi hidup kita. Ada amin. Yang kedua, Yesus membalikan apa? Keterasingan relasional yang kita tadinya benci, suka tersinggungan dan lain sebagainya, kita gampang marah, membalas perbuatan orang. Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia berkata, firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita. Tampilkan ayatnya. Iya, Lukas 23:34 Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni orang yang sedang menyakiti dia. Kalau kita susah ya, kalau ada orang bikin kita sebel, menghina kita, kita bilang apa? Ntar lo, kalau gue punya duit gue balas lo, gitu ya. Ntar, tunggu aja, gue miskin sih, lu makanya hina gue, ntar. Ya kan? Kita begitu kan? Selalu gitu, ancaman-ancaman terus kita tampilkan dan lain sebagainya. Tapi Yesus enggak. Yesus berkata apa? Bapa ampuni mereka. Hari ini firman Tuhan diingatkan buat Anda dan saya. Kemerdekaan oleh darah Yesus membuat Anda dan saya bisa mengampuni. Walaupun orang itu telah menyakiti kita. Yang membuat kita akhirnya menyakiti orang lain. Mungkin karena ada luka yang belum beres. Saya selalu bilang mengampuni itu seperti apa?
Seperti orang yang tertusuk pisau, ketika dia mengampuni, dia mencabut pisau. Itu yang normal begitu. Tapi orang yang benci terus, itu adalah seperti orang yang tertusuk pisau, dan tidak mau mengampuni, dia gerakin pisaunya ke kiri, dia gerakin lagi semakin lebar, dia geser lagi ke bawah, begitu terus. Bukannya lukanya sembuh, malah semakin melebar. Kenapa Tuhan suruh kita mengampuni? Karena ketika kita mengampuni, malahan itu membuat tubuh kita, membuat diri kita menjadi healthy, menjadi lebih sehat dan lebih baik. Tapi kan orang itu enggak, enak aja dong orang itu. Dia buat salah, saya main ngampunin aja, enggak, saya enggak terima. Itu kerugian kamu. Iblis pengen kamu tidak mengampuni. Tapi Yesus mengajarkan Anda dan saya, ayo ampuni, ayo ampuni. Kita enggak perlu lagi mengingat kesalahan-kesalahan orang. Bilang amin dulu nih. Keterasingan yang ketiga adalah apa? Keterasingan secara emosi. Kita nggak bisa lihat jati diri kita dengan benar. Mungkin kita punya masa lalu. Kita pernah dihina, kita punya trauma di dalam keluarga kita. Orang tua kita mungkin yang nggak mengakui kita. Mungkin kita disepelekan di keluarga kita dan lain sebagainya. Kita mungkin pernah mengalami situasi yang tidak nyaman. Hei, dengar baik. Yesus telah menggantikan itu semua di atas kayu salib. Sehingga mulai hari ini engkau jangan lagi pandang dirimu rendah. Jangan lagi pandang dirimu tidak berharga. Berapa banyak anak-anak muda seringkali kacau dalam membangun hubungan dengan seseorang. Menyia-nyiakan dirinya, seolah-olah dirinya harga yang murah dan lain sebagainya. Hei, semua kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai tinggi di mata Tuhan, amin. Kita gak perlu cari pujian dari orang, kita gak perlu pengakuan dari orang. Cukup apa yang Tuhan katakan buat kita. Kalau Tuhan katakan kita berharga di mata Dia, sampai selama-lamanya kita berharga di mata Tuhan. Amin. Minggu lalu saya katakan bahwa jangan pernah longgarkan batas hanya demi orang lain agar jangan menjauh dari kita. Tetapkan batas, karena batas bukan buat merubah orang, tapi batas buat merubah diri kita, agar diri kita tetap di dalam kebenaran. Agar diri kita tetap di dalam standarnya Tuhan. Matius 15 ayat 33 berkata, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan ucapan suara yang nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus mengalami keterpisahan. Yesus mengalami sepertinya kehilangan jati diri di atas kayu salib. Bukan karena apa-apa, dia melakukan itu, dia menerima itu. Tujuannya agar Anda tidak lagi keterasingan secara emosional. Semua yang hadir hari ini, Anda memiliki emosi yang stabil di dalam Yesus tentunya. Amin. Dan yang keempat, Yesus membalikkan, yaitu keterasingan fisik. Yang tadinya kita kehilangan touch dengan dunia. Kita takut dengan sinar matahari, takut dengan sinar bulan, takut dengan cuaca, takut dengan udara. Ya kan? Kita kemana-mana sepertinya stres. Aduh, ya kan? Padahal Tuhan ciptakan Anda dengan tubuh yang luar biasa. Bahkan saya mau kasih tahu sama saudara, tubuh kita itu cerdas, tubuh kita itu bisa recovery tubuh ini sendiri. Makanya kenapa orang tidur sebenarnya sedang memperbaiki diri. Yang perlu dilakukan sebenarnya kita perlu menjaga apa? Pola hidup kita dengan baik. Kita jaga tingkat stres kita jaga juga kerohanian kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka tubuh kita akan berada dalam kondisi homeostasis. Homeostasis itu tubuh ini bisa menjagai tubuh ini sendiri gitu loh. Dia bisa membereskan tubuh kita. Homeostasis itu misalkan begini saudara, kalau keluar udara panas berkeringat. Tujuan apa? Tubuh membuat tubuh jangan kepanasan. Dia keluarin panasnya dengan keringat tadi. Tapi kalau di tempat dingin saudara gak keringatan, kenapa? Karena tubuh menjaga suhu panas di dalam agar jangan keluar. Untuk Anda tidak kedinginan. Hebat ya. Tubuh kita ini cerdas. Dia tahu kok kerusakan-kerusakan apa yang ada di dalam tubuh Anda. Saya kalau udah mulai banyak makan daging merah, mulai sakit tuh kaki saya tuh. Oh berarti saya ada AU. Bukan angkatan udara, asam urat. Sebelum itu terjadi, dia kasih signal dulu, sehingga saya ngerem. Saya harus tahu itu. Nah tubuh kasih tahu. Tapi tidak membuat tubuh saya rusak. Ketika saya mulai menjaga, merubah pola makan saya, pola hidup saya, akhirnya jadi semakin baik. Jadi semakin baik. Dan tidak merusak tubuh saya. Nah, kita sebenarnya diberikan kemampuan seperti itu. Makanya saudara perlu lihat dari teks ayat ini, kita diberikan kuasa atas alam semesta. Kita diberi kuasa atas dunia ini. Dalam Yohanes 19 ayat 34, tetapi
seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini menjadi gambaran buat setiap kita. Sekarang darah menetes atas tanah. Tanah yang tadinya susah, tanah yang tadi dikutuk, sekarang tanah tersebut menjadi tanah yang diberkati. Anda yang percaya pada Yesus, ketika Anda membangun bisnis, ketika Anda membangun usaha, dimanapun Anda berdiri, tempat yang Anda injak, tempat yang diberkati Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, jangan bangun bisnis di sini, susah. Saya aja bangkrut di sini, atau apalah, dibilang. Saya cuma mau katakan sama saudara, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan membuat Anda berhasil. Itu janji yang Tuhan sediakan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib membalikkan semua keterasingan ini. Sehingga Anda dan saya bisa memiliki berharganya yang luar biasa. So, hari ini kita pulang dengan berkat yang luar biasa. Kita bukan lagi menjadi orang yang terasing. Kita bukan lagi menjadi orang yang gak ngerti dengan jalan hidup ini. Tapi sekarang kita paham. Adam yang pertama gagal. Dan tidak bisa menyelesaikan apa yang Tuhan jaminkan buat mereka. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dia telah melakukan bagian ini. Agar mulai hari ini, Anda dan saya tidak lagi jauh dari Tuhan. Tetapi Anda dan saya selalu terkoneksi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat atas orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa kemerdekaan yang Tuhan sediakan, itu hanya dapat terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan akan kita dapat rasakan manfaatnya kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan gak bisa buat apa-apa. Tuhan gak bisa melakukan hal yang besar bagi hidup kita kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Mari pulang hari ini, Anda bukan lagi orang yang terasing. Spirit Anda diberkati, amin. Lalu juga emosi Anda diberkati, amin. Relasi Anda juga diberkati. Bahkan secara fisik Anda diberkati dengan keadaan dunia ini. Bahwa Anda menang atas alam semesta. Alam ini tidak bisa mengalahkan Anda. Anda hidup di dalam power yang besar seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Saya berdoa saudara pulang hari ini dengan kekuatan yang besar. Dengan kesadaran bahwa Anda ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Anda. Anda bukan lagi menjadi orang yang dapat ditakut-takuti oleh iblis. Anda bukan lagi orang yang dapat dibimbangkan ke kiri ke kanan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tapi Anda ada di dalam ketetapan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang di dalamnya bisa memberikan keselamatan. Kecuali di dalam nama Yesus. Kita gak mau terima yang lain selain Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan hal-hal yang hebat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan luar biasa. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan bukan rancangan yang biasa-biasa. Tapi rancangan yang luar biasa. Hari ini kami diingatkan, dosa membuat orang-orang terasing dari Tuhan. Dosa membuat orang terpisah. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, bawa misi untuk memerdekakan. Agar setiap orang yang percaya pada Yesus tidak terpisah, tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab Yohanes 10 pada ayat yang ke-10b dikatakan, bahwa Yesus engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan jaminkan bagi kehidupan kami orang percaya. Oleh sebab itu biarlah hari ini kami semua terbuka mata kami. Setiap kali kami memandang salib, kami bisa melihat di sana bahwa spiritual kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Bahwa relasi kami dengan sesama bukan lagi iri hati. Tidak lagi membenci tapi mengasihi dan mengampuni. Bahwa emosi kami tidak lagi terasing. Tapi kami menyadari jati diri kami. Bahwa kami diciptakan segambar sama seperti Tuhan di dalam kemuliaan. Bahwa sesungguhnya secara physically kami bisa menginjak dunia ini dan bisa berkuasa atas alam semesta. Kami tidak terasing lagi secara fisik. Tapi kami berkuasa atas apa yang Tuhan ciptakan. Atas alam, atas binatang, dan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kami melangkah di dunia ini, kami melangkah seperti kami melangkah di surga.
Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Dan biarlah firman ini kami praktekkan. Firman Tuhan ini kami lakukan. Dan kami percaya berkat yang besar Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita diberkati sama-sama, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari naikkan pujian ini sambil bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan adalah kebaikan. Apa yang tertulis semuanya pasti baik. Jangan pernah takut dengan firman Tuhan. Makanya kenapa perjamuan kudus kita ada ayatnya di situ. Karena apapun yang tertulis di situ itu pasti menguatkan kita. Kita jangan jadi tertuduh dengan kata-kata ayat. Karena firman Tuhan tidak pernah menuduh kita. Firman Tuhan itu menguatkan Anda dan saya. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan selalu punya makna dan Tuhan selalu punya maksud yang terbaik bagi kehidupan Anda dan saya. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kesehatan,
menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Tuhan jaminkan kami umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Mulai hari ini kami menang atas virus. Menang atas segala penyakit apapun. Menang atas setan-setan. Dijadikan warga sorga. Punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah. Dijagai pasukan malaikat. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan yang besar. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Di tangan kami ada minyak. Tuhan mengajarkan kuasa. Hamba berkali-kali buktikan bagaimana orang-orang yang diikat setan dilepaskan. Bagaimana lokasi tempat yang diganggu roh jahat, tempat tersebut diberkati. Bagaimana orang-orang sakit disembuhkan. Kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus yang memberikan perintah ini. Maka aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, proteksi dan jagai kami dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan setiap botol ini aku berdoa melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua menjadi minyak urapan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Firman Tuhan menjaminkan Amsal 18 ayat 21 bahwa mulut kita diberkati. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita memperkatakan kata-kata berkat ini bagi hidup kita. Sama-sama sama saya katakan. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap kata kalimat doa orang benar diberkati dan pasti berhasil. Maka kami mengimani kuasa Tuhan yang dahsyat juga terjadi bagi kehidupan kami. Maka aku berdoa semua yang hadir hari ini mereka pulang bawa berkat yang besar. Apa yang mereka telah doakan selama ini di bulan Agustus ini, doa-doa mereka digenapi dan pasti terwujud. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan yang membuat mereka berhasil di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Maka aku berdoa buat keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka telah korbankan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Baik mereka yang memberikan persembahan syukur melalui persembahan online, atau persembahan transfer Bank BCA, atau kiris, ataupun melalui kotak persembahan di depan.
tangan-tangan mereka diberkati dan dibalaskan lipat kali ganda. Kami juga berdoa buat pelayanan Gereja Zion Church of Christ. Setiap sesinya diberkati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang hadir diberkati. Mereka mengalami ketambahan sesuatu lagi. Mereka semakin rohani, semakin didewasakan, semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kehidupan mereka jadi garam, jadi terang dimanapun mereka berada. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote, Nusantara dalam berkat Tuhan. Dan kami mengimani doa-doa kami berpengaruh besar atas kemajuan bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin, dia yaitu hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Dalam mengambil keputusan bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, tapi untuk kemajuan bangsa kami. Dan saatnya Tuhan kami akan pulang. Kami percaya kami pulang tidak dengan tangan kosong, tapi kami pulang bawa berkat yang berlimpah. Keluarga kami di rumah yang kami jumpai pasti terberkati dengan apa yang kami terima dari tempat ini. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Maka dimanapun engkau berada melangkah, engkau pasti diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang. Menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin.